Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bipos. Kembali kita bertemu dalam program Tribun Series Suara Rakyat. Bersama kita telah hadir Bapak Sukmanur Akbar MPSI, Ketua HIMSI, Ketua Himpunan Psikologis Indonesia Wilayah Kalsel. Nah, jadi bersama beliau kita akan membahas mengenai pemilu 2024 yang sebentar lagi akan berlangsung. Terkait dengan itu, saat ini suasana perpolitikan di Kalsel, di Indonesia dan Kalsel pada khususnya sudah sangat panas. Para caleg, dan terutama pendukungnya juga mulai mulai saling beradu, saling gontok-gontokan lah di lapangan itu. Kita lihat udah mulai memanas suasananya, terutama di medsos juga kita lihat sudah saling singgung, tidak tipis-tipis lagi, tapi udah langsung menyerang gitu. Jadi terkait dengan itu, apakah ini terkait dengan menimbulkan penyakit yang menimbulkan stres gitu kan ini. Jadi yang kita khawatirkan ini menyebabkan penyakit yang stres, cemas dan ketakutan ini. Kalau dikenal dengan election stress disorder ya, Pak. Nah, terkait dengan itu mungkin Bang Akbar bisa menjelaskan ciri-ciri orang yang terkena penyakit itu. Karena ketika pemilu tahun 2016 di Amerika kan itu sempat mencuat ya penyakit itu. Terutama ini para pendukung, karena mereka sudah cemas, stres, takut yang diusungnya ini kalah. Terutama Pilpres nih kayak yang sangat adu di medsos. Mungkin bisa dijelaskan nih, Bang. Ya, baik, terima kasih Pak Hari. Jadi memang ini juga deg-degan nih. Kita tinggal berapa hari lagi? Sekitar 12 hari ya. Sudah pencoblosan pada tanggal 14. Dan memang saya lihat situasi memang makin panas. Jadi ketika kita melihat TV, yang dilihat ya terkait dengan capres gitu kan. Ketika kita di jalan banyak baliho-baliho, spanduk-spanduk mengenai capres. Apalagi di media sosial. Media sosial itu war-nya atau peperangannya gitu antar pendukungnya udah luar biasa gitu ya. Ya, benar sih sebenarnya ada istilah election stress disorder ya. Yeah. Itu gangguan stres dari pemilu. Jadi menjelang pemilu, mungkin menjelang pencoblosan ini. Dan bisa dirasakan sih dari sekarang itu merupakan gangguan-gangguan stres di mana kita ada merasa kecemasan, ketakutan, keinginan untuk selalu ngecek. Kadang-kadang kan ini ngecek ini jagoannya seperti apa gitu kan. Ada diserang oleh orang lain enggak gitu kan. Atau dia mempertahankan atau ada argumen terkait dengan si calon yang didukung ini udah luar biasa. Kadang-kadang membabi buta. Makanya temanya menarik ya terkait dengan Tribun Series ini adalah fanatik ya. Artinya fanatisme itu merupakan situasi yang memang kita kadang-kadang mendukung seseorang itu yaitu tanpa lagi menghiraukan orang lain. Jadi membabi buta lah. Pokoknya itu adalah jagoanku gitu kan. Yang terjadi di lapangan kan sampai terjadi perusakan baliho, bahkan ada yang sampai saling menyerang kan langsung fisik gitu. Di sini pun kelihatan seperti itu ya. Saya tidak tahu persis sih, ada kadang-kadang baliho dari seorang caleg itu yang hilang, kemudian ada yang robek gitu kan. Itu sering kita lihat kan di media sosial ataupun di berita-berita gitu ya, bahwa itu bisa jadi adalah salah satu yang bentuk fanatisme
untuk mendukung salah satu caleg yang kadang-kadang tidak masuk akal gitu kan. Mestinya kan kita mendukung ya sesuai dengan visi misinya seperti apa. Dan ini bisa jadi ini merupakan fans gitu ya dari seorang penggemar atau terhadap caleg atau terhadap calon presiden yang kadang-kadang kita bisa dipengaruhi juga oleh hoax gitu ya. Jadi kan banyak berita-berita juga yang hoax itu yang kadang-kadang itu bisa kita balas ya. Apalagi ada teman-teman yang lain yang juga mereka menganggap bahwa ini merugikan dari caleg atau dari capres saya dan bisa jadi dia menyerang. Jadi memang akibatnya bisa ke arah perputusan keluarga gitu ya, perputusan teman kerja gitu ya, akibat dari pendukung yang fanatik gitu ya terhadap seseorang. Jadi sebenarnya gitu ya para pendukung-pendukung sekalian itu terhadap baik calon presiden maupun ke caleg, kita bisa melihat ke masa yang lalu itu kan 2019 ya. Ada 2 calon presiden dan mereka bahkan ada yang disambati kampret, satunya cebong gitu kan. Kampret cebong kampret dulu. Cebong. Nah, itu kan terpisah sama sekali itu dua-duanya gitu ya. Banyak yang di situ antar keluarga aja di dalam rumah bisa sarik-sarikan gitu kan. Antar teman kerja. Kemudian yang lain-lainnya itu kan membuat kita secara psikologis tuh bisa tambah emosi gitu ya, tambah emosi. Nah, kembali lagi mungkin ke election stress disorder tadi. Memang ciri-cirinya salah satunya adalah tentu ketika kita mengalami itu tadi ada kecemasan tadi, kecemasan yang pertama, kekhawatiran gitu ya, ketakutan gitu ya, ketakutan kalau jagoannya kalah seperti apa, jadi ada pemikiran seperti itu juga gitu kan. Sering ngecek HP juga nih, bagaimana nih kok kondisi punya jagoan kita gitu ya, bisa lebih baik kah atau malah diserang orang kah, itu ada perasaan gimana gitu kan ketika ini terjadi gitu ya. Kemudian sulit tidur, nah itu kan sebenarnya dampak stres sih. Kalau istilah dari Stephen itu sebenarnya seorang psikolog dari Amerika yang tahun 2016 tadi yang diceritakan tadi, itu memang ini adalah sebenarnya bukan gangguan yang resmi itu tercatat kalau election stress disorder, tapi dia yang mengistilahkan gitu ya, karena banyak ditemukan kasus-kasus ketika itu kan pemilihan presiden dan mengeluh hampir 50% gitu ya, banyak yang stres setelah pasca pemilihan pun banyak yang stres ya, karena dari situ pun sebelumnya juga bikin stres, setelahnya juga ada pasca pemilihan itu juga bikin stres karena memang ini bagaimana nasib saya selanjutnya gitu kan. Ada yang memang dia berpikir keras gitu ya terhadap kelanjutan negara ini, kelanjutan terhadap nasibnya, karena kan bisa jadi ada perubahan-perubahan baru di situ, ada perubahan undang-undang yang lain. Nah, jadi pra dan pasca pemilihan itu bisa jadi seseorang tuh mengalami stres, mungkin istilahnya adalah itu, walaupun itu bukan suatu hal yang resmi gitu ya di medis atau di psikologis lah gitu kan, tapi memang itu terjadi gitu ya, artinya itu penyebabnya itu nyata, kira-kira gitu apa ya. itu Bang? Ya karena tadi fanatisme ini salah satunya gitu ya, fanatisme yang berlebihan, artinya ketika dia memilih seseorang gitu ya, caleg ataupun misalnya capres, dia menganggap bahwa ini harus jadi nih, ya, karena sesuai dengan visi dia gitu ya, sesuai dengan apa yang visi misi yang dijalankan oleh capres itu sesuai dengan dirinya, artinya kan di situ si seseorang ini, si individu ini merasa bahwa ini cocok nih yang harus diperjuangkan gitu ya, tapi perjuangannya itu tidak di luar normal gitu ya, artinya fanatisme yang berlebihan gitu ya kepada si caleg atau si capres, calon capres itu ya. Antara capres sama caleg kayaknya lebih kuat di capres ya kayaknya, mungkin efeknya ya, efek ke yang fanatik tadi. Kalau kita lihat sih, kalau apalagi di Banjarmasin atau di Kalsel ini masih adem ayem ya terkait dengan
pergesekan antar pendukung, mungkin karena terbagi-bagi gitu ya. Iya. Partai pun tidak terlalu banyak ya, nggak seperti dulu. Kalau dulu kan ketika kampanye pakai sepeda motor itu mungkin Iya. di Jawa masih banyak ya iya. yang ada brong itu, tapi kalau di Kalsel Nggak ada. nggak memanfaatkan itu gitu ya. Kalau dulu tahun 99 ke bawah, 97 dan lain-lain itu masih banyak menggunakan kampanye yang memanfaatkan publik kemudian dikumpulkan di suatu tempat gitu ya. Nah itu bisa terjadi ada gesekan-gesekan pendukung gitu kan. Nah kalau yang sekarang itu banyak berperangnya di medsos itu. Iya, di Nah, medsos kayaknya lah perang di situ. dimanapun ada gitu ya, ketika suatu media sosial gitu ya mengangkat pendukungnya gitu ya, siapa capres pendukungnya pasti itu banyak serangan-serangan di situ gitu ya, baik capres 1, capres 2, capres 3, yang mana pun pasti ada gitu ya. Mungkin itu ada istilahnya seperti buzzer gitu ya, jadi memang sudah tersistem mereka menyerang gitu ya, apalagi yang masa-masa sekarang kita sudah melihat gitu ya, siapa yang tertinggi di survei itu makin ini membabi buta kalau menurut saya. Itu banyak serangan-serangan yang makin meningkat di apapun kayaknya untuk si mungkin pendukung capresnya ini dilakukan gitu ya demi menurunkan elektabilitas ya atau survei yang didapat gitu ya. Jadi kita lihat ya beberapa bulan ini kita sebenarnya cukup lelah juga gitu ya melihat hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi itulah yang terjadi. Ini kan pesta 5 tahunan dan kayaknya terus berulang ya. Tinggal kita aja sebagai pendukung sebenarnya yang bagaimana nih untuk menyikapi hal seperti ini, Pak Hari. Mungkin ada tipsnya ya, mungkin kalau saya termasuk yang ini ya, apa? Kalau di Pilpres itu masuk yang sangat ikut juga, terpengaruh juga kayaknya di situ ya. Tapi saya salah satunya menjauhi ini medsos biasanya. Saya nonton biasa di YouTube ini, ini. Jadi itu kayaknya mempengaruhi di pikiran. Kalau saya seperti itu, gimana Bang kalau menurut sampean? Iya, sebenarnya sih kita bisa melihat gitu ya, kalau memang ada rekan, ada keluarga misalnya yang dengan ciri-ciri tadi, misalnya ada ketakutan, ada kecemasan, kemudian apalagi dengan fanatisme yang berlebihan, kadang-kadang kan, oh ini nggak mungkin seperti itu, ini lebih baik dibandingkan pilihanmu, misalnya seperti itu kan, dengan emosi, bahkan dengan fisik kadang-kadang gitu ya, dengan bahasa verbal yang mungkin agak kasar gitu kan, karena memperjuangkan apa yang sesuai lah dengan visi misinya gitu ya. Nah, jadi kalau memang ada melihat hal seperti itu ya sebenarnya kita perlu sabar sih menghadapi orang-orang seperti itu ya. Gitu ya. Kalau misalnya Pak Hari dengan metode seperti itu sebenarnya yang dihindari gitu ya. Kita sadar diri sebenarnya. Kita memang ada punya keinginan gitu ya mendukung seseorang. Tapi buat apa sih kadang-kadang gitu ya? Buat apa nih? Memang itu untuk kemajuan bangsa gitu ya. Tapi tidak berlebihan. Mendukung boleh, tapi jangan berlebihan. Karena berlebihan itu dampaknya ya tadi kan ada istilah stres. Stres itu kalau memang dia tambah bermasalah dan tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menemukan pemecahan terhadap masalah itu bisa dampaknya ke depresi, bisa ke gangguan jiwa gitu ya. Nah, termasuk misalnya pendukung yang di Pilpres di Capres ini kalau memang berlebihan makanya dampaknya seperti itu. Kalau Pak Ari kan bisa tadi ya mengendalikan. Oh ini saya berlebihan artinya menjauh gitu ya dari medsos dan lain-lain. Dilepas dulu kan dari yang berita-berita tentang itu, lepas mancing atau apa gitu. Jadi ada relaksasi dulu gitu ya. Repressing gitu ya, menjauhkan diri lah daripada ke suatu hal yang memang ini bermanfaat gak gitu ya, bagi diri kita. Karena kan kadang-kadang di Pilpres yang tahun 2019 pun gitu ya, itu kan dua kubu itu sekarang jadi satu. Nah, itu mungkin jadi pembelajaran lah nantinya.